المصطفى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم المجتبى وعلى آله وأصحابه وأزواج الطيبين الطاهرين المطهرين وأهل بيته من الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين والأولياء والشهداء والصالحين والفقهاء والمحدثين والقراء والمفسرين والعلماء العاملين الراسخين في العلم واليقين والسادات الصوفية المحققين وعلقان أجمعين والمجتهدين والحمد لله رب العالمين. ونخص خصوصا إلى حضرة ساداتنا أصحاب رسول الله أجمعين سيدتنا خديجة الكبرى أستاذنا عائشة رضا أستاذنا فاطمة الزهراء وجميع أمهات المؤمنين رضي الله تعالى عنهن خلفاء الراشدين سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلي ستة صحابة وتابعين وسبيل العشرة مبشرين بالجنة أن الله تعالى يعلي درجاتهم في الجنة وعاد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم علومنا فاتمة سلامتهم وعافيتهم في الدين والدنيا والآخرة. ونخص خصوصا إلى حضرة المؤلف هذا الكتاب الشيخ أبي عبد المطي محمد نبي بن عمر الجوي البنداني ثم الماكي. salah, astagfirullahaladzim. ونخص خصوصا إلى حضرة المؤلف هذا الكتاب الشيخ صاحب المتن الشيخ العالم الفاضل سالم بن سمر الحضرمي البتاوي وصاحب كاشفة الشجاع الشيخ أبي عبد محمد نبي بن عمر الجوي البنداني ثم الماكي وشيخنا مربرحينا بيد بيد رئيس واليه شيخنا منك جماعة زاكدين هادي شيخ مربرحي وأبيك يا جماعة أتك هادي ومن يا جطيبة بنت طاهر وصولهم وفروعهم لبيتهم وشيخهم 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 وشيخ سلسلة وتلاميذهم وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات كافة عامة يا رب العالمين. ونخص خصوصا من اجتمعنا هنا بسببه ولأجله اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واجعل الجنة مثواهم في علالي بجوار النبيين والشهداء والصالحين وانفعنا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم علومنا فاتمة سلامتهم وعافيتهم في الدين والدنيا والآخرة. شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين آمين يا رب العالمين. الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi ja'ala taqwa libasas salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-sadiqul wa'dil amin. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin habibil makin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Faqala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amaddana fid daraini amin amin ya rabbal alamin. Qawluhu wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Alhamdulillahi rabbil alamin. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, saudara-saudaraku yang mengikuti ngaji ini secara online, masih bersama kami di sini
Jam'iyah Aswaja Sharing Center Gebang, Cirebon, bertepatan malam ini dalam ngaji Kasyifatus Saja. Sudah sepatutnya apabila kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan takwa sebagai pakaian mereka-mereka yang soleh. Sederhananya apabila kita pengen menjadi orang yang soleh, maka kita harus memakai pakaian takwa tersebut, melekat dalam diri kita, mengikuti langkah-langkah hidup kita, keseharian kita, bahkan hingga nanti nyawa berpisah dari raga kita. Inilah yang dinyatakan cita-cita kita, sebagaimana sering kita dengar ketika khotib berkhutbah, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Muslimun di sini bukan hanya muslim sekaligus bertakwa. Mudah-mudahan kita semua tergolong pribadi-pribadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa bertakwa kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana takwa ini menjadi bekal kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Salawat salam semoga tetap ditetapkan atas baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kecintaan yang sebenar-benarnya. Sehingga dengan demikian jika Allah saja menaruh rasa cintanya kepada baginda Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rasa-rasanya saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sebagai umatnya, kita sebagai hamba Allah tentu lebih patut untuk menunjukkan cinta kasih kita, kepatuhan kita kepada baginda agung Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat salam ini juga dihaturkan untuk keluarganya, sahabat-sahabatnya dan seluruh pengikutnya termasuk kita hingga tibanya yaumuddin, hingga tibanya hari kiamat kelak. Mudah-mudahan kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga baik di dunia maupun di akhirat kita tergolong sebagai hamba Allah yang beruntung. Amin amin ya rabbal alamin. Di permulaan ngaji malam ini, sebelum berlanjut kepada keterangan dari minggu yang lalu, karena ini adalah lanjutan dari keterangan ngaji sebelumnya di ngaji Kasyifatus Saja, kami ingin bertanya kepada saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira nih ya, kira-kira lebih suka hidup banyak harta, berkecukupan, atau justru lebih senang fakir? Ini pertanyaan sepertinya tidak dibutuhkan oleh para pendengar sebenarnya ya. Ya tentu saja kan, siapapun orangnya pasti pengen hidup kaya, bercukupan, baik di dunia maupun di akhirat. Yang kedua, pertanyaan kami ialah, jika saudara-saudaraku memiliki cita-cita, inginkah cita-cita yang didambakan itu tercapai? Nah, jika saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala berkeinginan untuk hidup berkecukupan, berkeinginan untuk cita-cita yang didambanya tercapai, maka tetap stay tune dengan ngaji malam ini bersama Aswaja Sharing Center Gebang, Cirebon, berketepatan dengan ngaji Kasyifatus Saja. Saudara-saudaraku dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan keterangan minggu lalu, jika kita sudah bicara mengenai apa dan siapa itu sahabat dengan berbagai macam perdebatan dari para ulama terkait dengan takrif atau definisi sahabat. Lepas dari itu Syekh Nawawi Banten mencoba untuk mengajak kita agar kita moderat, berdiri di tengah-tengah, mutawassit, tidak terlalu mengikut ke sana dan kemari, sehingga
apapun definisi yang diberikan oleh orang yang mengaku bertemu dengan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisa diterima. Ini artinya di dalamnya ada qaul jumhur dan ada juga yang qaul nadar ya, yang jarang itu, tapi menurut Syekh Nawawi Banten itu bisa dimaksudkan sebagai definisi daripada sahabat. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana dengan tabi'in? Kita tentu tidak lupa dengan tabi'in. Contoh tabi'in yang paling terkenal adalah Uwais Al-Qarni. Di mana Uwais Al-Qarni, saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tergolong sahabat kecil dan merupakan tabi'in besar yang memiliki keistimewaan sehingga baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika salah satu sahabat meminta didoakan kepada baginda Nabi, justru memerintahkan sahabat itu untuk mencari yang namanya Uwais Al-Qarni. Sehingga ini namanya sahabat Nabi ya, dengan akidah yang sudah lumayan kuat. Sampai-sampai dalam riwayat itu pernah dijelaskan Sayyidina Umar ketika diperintah untuk mencium Hajar Aswad berkata langsung kepada Hajar Aswad, Hajar Aswad, seandainya saja aku tidak diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menciummu, tentu tidak akan aku lakukan. Kenapa? Sebab karena Hajar Aswad itu hanya sekedar batu. Batu itu bisa memberi manfaat apa? Enggak ada. Batu apakah bisa memberikan kemudaratan? Juga tidak ada. Karena pada hakikatnya yang beri manfaat dan menurunkan mudarat hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka wajar ketika sahabat menyatakan, seandainya bukan Rasulullah yang menyuruh untuk menciummu, tidak akan aku cium kamu hai Hajar Aswad. Kamu hanya batu hitam yang tidak memberikan manfaat ataupun menurunkan mudarat, sehingga tidak layak kamu untuk disembah, untuk dicium. Tapi karena perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, niscaya aku lakukan, itu kata sahabat. Lalu bagaimana ketika sahabat diminta oleh Rasulullah untuk mencari Uwais Al-Qarni agar didoakan oleh Uwais Al-Qarni? Sama. Sahabat menyatakan, seandainya tidak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memintaku untuk mencari engkau Uwais Al-Qarni, niscaya aku tidak akan bersusah payah untuk mencari engkau Uwais Al-Qarni. Siapa sih engkau sesungguhnya? Tapi karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untukku mencari engkau Uwais Al-Qarni agar aku kemudian didoakan oleh engkau Uwais Al-Qarni, maka aku cari engkau kemanapun engkau berada. Loh. Jadi pada dasarnya di sini yang paling dikedepankan adalah tingkat kepatuhan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ternyata setelah ketemu Uwais Al-Qarni merupakan orang yang istimewa baik di hadapan sesama manusia maupun dalam penilaian Allah Subhanahu wa taala, sehingga itulah kiranya yang menyebabkan Rasulullah memerintahkan sahabat untuk didoakan dengan Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni memiliki akhlak tinggi dalam hal pengabdian kepada kedua orang tua, terutama kepada ibunya kala berhaji, sampai dengan Uwais Al-Qarni menggendong ibunya bolak-balik berhaji, padahal jauh tempatnya antara kediaman Uwais Al-Qarni menuju tempat berhaji. Itulah sehingga wajar kalau Rasulullah SAW kemudian meminta sahabat agar kalau kamu minta doa kepadaku, kata Rasulullah, cari Uwais Al-Qarni, minta didoakan kepada Uwais Al-Qarni. Inilah. Lah, bertepatan dengan Uwais Al-Qarni ini dikatakan sebagai tabi'in. Lalu tabi'in itu takrifnya apa? Definisinya apa? Di sini dinyatakan bi khilafit tabi'i ma'as sahabi fala tasbuta at-tabi'iyatu illa bitulil ijtima' ma'ahu urfan alal asah inda ahlil usul wal fuqaha aidon. Jadi kalau kita bicara mengenai tabi'i, saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mas-mas santri yang kami hormati dan kami muliakan, bahwasanya tabi'in ini untuk bisa dikatakan sebagai tabi'in,
syaratnya harus kumpul bersama mereka golongan sahabat dalam jangka waktu yang lama menurut keumuman adat. Jadi kalau lama itu dikatakan lama 3 hari, ya setidaknya berarti berkumpul antara orang yang nanti bakal diberikan gelar tabi'in dengan para sahabat dalam jangka waktu 3 hari. Gitu loh. Kalau secara adat misalnya, oh lama itu tidak 3 hari tapi 1 minggu, berarti harus kumpul, bertemu langsung antara orang yang bakal digelari sebagai tabi'in dengan para sahabat setidaknya 7 hari. Gitu loh. Maka kalau tidak memenuhi kriteria tadi, tidak bisa dikatakan seorang meskipun bertemu dengan sahabat sebagai tabi'in. Gitu. Wala yakfi mujarradul liqa bi khilafi liqa'i sahabi ma'an nabi li'annal ijtima'a bihi yu'assiru minan nur al-qalbi ad'afa ma yu'assiruhu al-ijtima' at-tawil bis sahabi. Di sini dinyatakan kalau demikian karena disyaratkan untuk dikatakan sebagai tabi itu mesti bertemu dengan golongan sahabat dalam jangka waktu yang lama, maka tidak bisa dikatakan tabi'in kalau misalnya bertemunya itu hanya salah satunya saja yang merasa bertemu. Misalnya si orang yang bakal jadi tabi'innya saja yang merasa mengaku bertemu. Itu yang dikatakan sebagai mujarradul liqa. Sementara sahabatnya tidak kenal, enggak merasa pernah bertemu, maka tidak bisa dikatakan sebagai tabi'in. Hal ini berbeda dengan permasalahan kriteria menjadi sahabat ketika bertemu dengan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayo masih ingat apa enggak? Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang mengikuti ngaji ini secara online ataupun mas-mas santri yang hadir secara offline di Aswaja Sharing Center Gebang, Cirebon ini. Bahwasanya kalau berdasarkan keterangan di minggu-minggu yang lalu, yang dikatakan sebagai sahabat, liqa bersama Kanjeng Nabinya, pertemuan bersama Kanjeng Nabinya, meskipun yang ngaku itu salah satu, apakah Kanjeng Nabinya mengaku bertemu dengan sahabat tersebut atau sahabatnya yang merasa bertemu dengan Kanjeng Nabi, maka tetap dikatakan sahabat. Itulah. Kalau tabi'i ngaku salah satunya saja bertemu dengan sahabat, bisa dikatakan tabi'in enggak? Tidak. Itu loh, berbeda. Lakin qala Ahmad As-Suhaimi, tapi meskipun demikian tetap ada saja ya saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mas santri yang juga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ulama yang memberikan takrif atau definisi yang berbeda terkait sahabat, terkait tabi'in. Nah, karena yang kita bicarakan ini tabi'in, ada juga ulama yang memberikan definisi berbeda terkait tabi'in. Apa yang dikatakan ulama tersebut? Di sini dikatakan qala Ahmad Suhaimi, berarti ulamanya namanya siapa? Ahmad As-Suhaimi. Ahmad As-Suhaimi menyatakan at-tabi'iyyu huwa man laqas sahabiyya walau qalilan wa illam yasma' minhu. Yang dikatakan sebagai tabi'in, kata Ahmad As-Suhaimi, adalah orang yang bertemu dengan golongan sahabat walaupun cuman sebentar, meskipun tidak pernah didengar keterangan bahwasanya si tabi'in tersebut bertemu dengan sahabat, tetap dikatakan sebagai tabi'in. Jelas ya. Nah, karena minggu-minggu yang lalu kita sudah bicara mengenai sahabat, penting juga kiranya untuk kita saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala mengenal siapakah sahabat-sahabat utama di antara sahabat-sahabat yang ada di sekitar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Maka kita mengenal ada istilah khulafaur rasyidin, khulafaul arba'ah. Nah, di sini juga ada keterangannya, mas-mas santri. Sehingga kalau misalnya sebelum dibacakan pun kayaknya mas-mas santri sudah tahu nih. Siapa saja kira-kira khulafaur rasyidin itu? 1, Sayyidina Abu Bakar. 2, Sayyidina Umar. 3, Sayyidina Utsman. 4, Sayyidina Ali. 5, enggak ada. Orang khulafaul arba'ah ya berarti ada 4. Maka tepat kiranya ketika Syekh Nawawi Banten menyatakan di sini, mas-mas santri dan saudara-saudaraku yang mengikuti ngaji ini secara online. Summa'lam annal khulafa'al arba'ah fil fadli ala hasbi tartibihim fil khilafah inda ahli sunnah. Ketahuilah bahwasanya pengganti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk meneruskan tampuk pemerintahan yang terkenal dalam segi keutamaannya secara berurut itu ada 4. Menurut pendapat Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di sini Ahlus Sunnah wal Jamaah bukan. Ya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Wong Aswaja itu singkatannya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Insyaallah, alhamdulillah. Fa'afduluhum, maka menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah, mas-mas santri, di antara khulafaul arba'ah yang paling utama adalah pertama Abu Bakar. Ayo kita kenal satu-satu. Kenali baik-baik siapakah khulafaul arba'ah. Pertama Abu Bakar. Abu Bakar merupakan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sekaligus mertua Kanjeng Nabi. Karena Kanjeng Nabi menikah dengan Siti Aisyah. Siti Aisyah itu putri dari Sayyid Abu Bakar. Abu Bakar itu kalau menurut anak-anak santri itu pakainya nama kunyah. Fama bi ummin au bi abin au bi ibnin au bi ab fakunyatun. Maka kalau misalnya ada nama didahului oleh ibnun, abun, umun itu namanya kunyah. Berarti Abu Bakar adalah alam kunyah. Alam apa? Alam kunyah. Apakah alam kunyah? Dahului oleh abun, ibnun atau ummun. Berarti nama aslinya siapa Abu Bakar? Abu Bakar nama aslinya adalah Abdullah bin Abi Quhafah. Abdullah bin Abi Quhafah. Diingat baik-baik, barangkali nanti ada kuis. Jadi nama aslinya Abu Bakar siapa? Abdullah bin Abi Quhafah. Lanjut. Berikutnya yang kedua, sahabat yang paling utama adalah Sayyidina Umar. Umar ini Ibn Khattab berarti nama asli. Lalu siapa nama kunyahnya yang didahului oleh abun, umun atau ibnunnya? Nama kunyahnya adalah Abu Hafsin. Alasannya karena Sayyidina Umar merupakan bapak daripada Sayyidah Hafsah. Itu. Maka nama kunyahnya Abu Hafsin. Sekali lagi, ingat baik-baik ya, nanti barangkali ada kuis. Nama kunyah Sayyidina Umar ibn Khattab adalah Abu Hafsin. Summa Utsman, lalu ada Sayyidina Utsman ibn Affan. Ini sayangnya saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mas-mas santri yang juga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk Sayyidina Utsman tidak dikenali dalam sejarah siapakah nama kunyahnya. Enggak ada. Enggak ada. Yang terakhir ada Sayyidina Ali. Ali ini Ibn Abi Thalib. Berarti merupakan sepupu Kanjeng Nabi karena putra daripada Abu Thalib. Abu Thalib itu paman Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ali ada enggak nama kunyahnya? Abu siapa gitu? Enggak. Tidak dikenali. Meskipun Ali memiliki putra Hasan dan Husain. Tapi Hasan dan Husain lebih sering dinisbatkan kepada kakeknya, kepada datuknya, yakni baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kalian kalau di pujian sering mendengarkan ya Jaddal Husaini, ya kan?
itu maksudnya adalah dinisbatkannya Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain kepada datuknya, yaitu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, perlu mas-mas santri, saudara-saudaraku yang mengikuti ngaji online ketahui bahwa setiap sahabat ini memiliki keutamaan. Abu Bakar jujur dan dewasa sehingga mendapat gelar As-Siddiq. Sayyidina Umar terkenal pemberani di medan laga sehingga mendapat julukan Asadullah. Lalu Sayyidina Utsman mendapat keistimewaan karena dermawan sekaligus istimewa karena memperistri 2 putri Kanjeng Nabi sehingga mendapat gelar Zunnurain wal Hijratain. Terakhir Sayyidina Ali ini istimewa karena keilmuannya sehingga Ali kata Kanjeng Nabi dikatakan sebagai babul ilmi karena Kanjeng Nabi menyatakan ana madinatul ilmi wa aliyu babuha. Aku kata Kanjeng Nabi adalah kota ilmu dan Sayyidina Ali adalah sebagai pintu gerbangnya. Jadi kalau pengen menuju ilmu, menuju kotanya ilmu harus melewati gerbangnya, yakni melewati Sayyidina Ali ibn Abi Thalib. Dan ini tidak bisa dibantah oleh siapapun. Falam yanhana. Nah, di samping 4 khalifah yang terkenal dari golongan sahabat, juga dikenal ada beberapa sahabat yang memiliki keistimewaan dan keutamaan. 6 sahabat yang lain. Pertama, ini seringkali nih disampaikan oleh para ulama, para kiai di kalangan NU Aswaja dalam hadroh, dalam tawassulnya. Yang pertama adalah Tolhah. Tolhah ini Tolhah ibn Ubaidillah. Yang kedua ada Zubair, maksudnya Zubair ibn Awam. Yang berikutnya ada Abdurrahman, maksudnya Abdurrahman bin Auf. Yang berikutnya ada Sa'ad, maksudnya Sa'ad bin Ubadah. Yang ketiga ada Sa'id. Yang berikutnya ada Amir. Ada Amir. Walam yarid nassun bitawafuti ba'dim ala ba'din fil afdoliyah falanaqulu bihi amman istama bil anbiya qablahu fayuqalu lahum hawariyun. Nah, 6 sahabat tadi yang utama selain daripada sahabat yang 4 tidak pernah ditemukan keterangan yang menjelaskan satu sama lain itu yang unggul yang mana. Tidak ada. Semuanya utama, semuanya unggul. Kita pun berarti tidak patut untuk membanding-bandingkan di antara sahabat satu dengan yang lainnya. Pokoknya semuanya utama, semuanya disukai Kanjeng Nabi, semuanya dicintai Kanjeng Nabi, bahkan didoakan Kanjeng Nabi masuk surga. Subhanallah. Mudah-mudahan kita juga ikutan mendapatkan cipratan keberkahan sehingga didoakan dan diselamatkan Kanjeng Nabi, bisa merasakan nikmat surga. Amin ya rabbal alamin. Ada pertanyaan nih sekarang buat kalian. Kalau orang yang bertemu di zaman Kanjeng Nabi, langsung bertemu dengan Kanjeng Nabi, beriman dengan Kanjeng Nabi, ya kan? Dengan Kanjeng Nabi Muhammad maksudnya sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli alaihi. Ya kan? Setelah diutusnya Kanjeng Nabi, meskipun sebelum Kanjeng Nabi diperintah untuk dakwah dikatakan sebagai sahabat. Kalau orang yang bertemu dengan Nabi tapi bukan Kanjeng Nabi Muhammad SAW, misalnya Nabi Musa kan ada tuh kaumnya, terus ada Nabi Isa ada kan kaumnya. Nah itu istilahnya apa? Mereka yang dekat dengan Nabi tapi bukan Kanjeng Nabi Muhammad SAW, apa istilahnya? Tabi'in. Benar, tabi'in. Padahal tadi sudah dikatakan tabi'in adalah orang yang bertemu dengan sahabat. Sekarang bertemunya bukan dengan sahabat, orangnya bertemu langsung tapi dengan Nabi sebelum Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada yang pernah dengar istilahnya apa? Hawariyun. Di sini dinyatakan nih sama Syekh Nawawi Banten. Amman istama bil anbiya qablahu sallallahu alaihi wasallam fayuqalu lahum hawariyun.
Adapun orang yang bertemu langsung dengan nabi-nabi yang turun sebelum Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, namanya adalah hawariyun, bukan sahabiyun gitu. Siapa namanya? Hawariyun. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berlanjut nih ya. Kita masuk kepada keterangan mengenai apa yang disampaikan oleh Syekh Muallif dalam kitabnya, yakni beliau menyatakan wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Kalimat ini sering dinyatakan istilahnya dengan hauqolah, karena kalimat-kalimat bagus dalam agama kita itu punya istilah masing-masing. Ada istilahnya tasbih, ada istilahnya takbir, ada istilahnya istirja, ada istilahnya ta'awuz, ada istilahnya isti'azah, ada istilahnya basmalah. Nah, ada istilah juga namanya hauqolah. Hauqolah itu adalah kalimat la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Nah, saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, masih membahas tentang la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Ini istimewanya lafaz la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Tafsirnya itu diterangkan langsung dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana dalam kitab apapun yang ditemui oleh mas-masnya para santri ataupun hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang mengikuti ngaji ini secara online, entah mungkin ada yang pernah ngaji Safinah ya. Di sana ada tuh kalimat la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Bahwa tafsirnya adalah aila tahulu an maksiatillah illa billah wala quwata ala ta'alillah illa bi'aunillah. Tidak ada kekuatan untuk menghindar dari kedurhakaan, dari maksiat terhadap Allah Subhanahu wa taala, kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tidak ada daya kekuatan untuk taat beribadah kehadirat Allah kecuali juga dengan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dua-duanya, mau kamu taat, mau kamu menghindar dari maksiat, meski gandulan yang kuat kepada Allah. Ini sesuai nih. Sesuai sama apa? Ingat enggak? Di surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus somad. Allahus somad, Allah tempat bergantung. Jadi gandulannya cuman kepada Gusti Allah. Mau taat atau menghindar dari maksiat, gandulannya sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah, sedangkan pemahaman Aliyul Azim, kalau tadi kan pemahaman la haula wala quwata, tafsirnya langsung dari Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui malaikat Jibril sebagaimana diterangkan oleh Syekhuna Yusuf As-Sumbulawini. Sumbulawini ini itu belah mana saya nggak tahu. Jadi pangapunten nggih, tidak bisa menjelaskan Sumbulawini ini dari mana. Kalau Sumbawa saya tahu itu di Indonesia, tapi kalau Sumbulawini wallahu alam. Al-Ali Al-Azim ini tafsirnya sendiri, diterangkan oleh Syekh As-Sawi. Jadi kalau tafsir la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim, ini keterangannya langsung dari Kanjeng Nabi melalui malaikat Jibril, muncul dalam tafsirnya Syekh Yusuf As-Sumbalawini. Tapi kalau takrif yang kalimat Ali dan kalimat azim, ini muncul keterangannya dari Syekh As-Sawi. Mana keterangannya? Wal Ali maksudnya adalah al-murtafi'ur rutbati al-munazzah amma siwahu. Makna daripada al-Ali, Allah maha tinggi, adalah ay al-murtafi'ur rutbah. Allah itu derajatnya diangkat. Al-munazzah amma siwahu, yang disucikan dari selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah makna daripada Al-Ali. Lalu Al-Azim bagaimana? Al-Azim masih menurut Syekh As-Sawi adalah aizul uzmah wal kibriya, yang patut untuk memiliki keagungan,
Yang patut untuk takabur hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah makna daripada Al-Azim tuh. Jadi kalau kalian menyatakan Allahul Aliyul Azim atau dalam la haula wala quwata illa billahil aliyil azim, di samping kamu nyatakan bahwa tidak ada daya untuk taat hanya dengan pertolongan Allah, tidak ada daya untuk menghindar dari durhaka kecuali dengan pertolongan Allah. Al-Ali langsung dipahami bahwa Al-Ali maknanya adalah yang diangkat derajatnya, yang tinggi derajatnya, disucikan dari yang selain Allah. Al-Azim yang memiliki keagungan dan kepatutan untuk takabur. Jadi kalau ada yang lain selain Allah takabur, jelas tidak patut. Ora patut. Baik ora patut dibanding-banding ke ataupun disaing-saing. Itulah, iya kan? Jadi nggak bisa, nggak patut sebabnya. Lah, saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mas-mas santri yang ganteng-ganteng, yang soleh-soleh. Lalu apa tujuan Kiai Musannif menyatakan la haula wala quwata dalam kitabnya? Wa inna ma atal musannif bil hauqalah li ajli tabari minha fa hadhihi alamatul ikhlas. Kama qalahu ba'duhum sahih amalaka bil ikhlas wa sahih ikhlasaka bit tabari. Jadi tujuannya Syekh Musannif menuliskan la haula wala quwata illa billahil aliyil azim adalah untuk memetik kebaikan dari hauqalah. Berarti kalian kalau mengucapkan la haula wala quwata illa billahil aliyil azim, setidaknya niatnya juga untuk memetik kebaikan dari kalimah hauqalah. Dan tabari atau berharap memetik kebaikan dari la haula wala quwata illa billahil aliyil azim, ini juga pertanda ikhlas. Padahal banyak ulama menyatakan sahih amalaka bil ikhlas, kamu perbaiki amalmu dengan ikhlas, dan perbaiki ikhlasmu dengan memetik kebaikan dan menyebarkan kebaikan. Jadi kamu ini sudah beramal, perbaiki amalmu. Memperbaiki amal dengan apa? Ikhlas. Sudah ikhlas, ikhlasnya perbaiki lagi. Bagaimana cara memperbaiki ikhlas? Perbaiki dengan memetik kebaikan dan menyebarkan kebaikan. Itu caranya. Yang unik dan menarik, saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya la haula wala quwata illa billahil aliyil azim ini merupakan tanaman kita kelak di surga. Wow, ada yang pengen masuk surga? Pasti semua pengen masuk surga. Ini ada yang disampaikan oleh ulama di sini. Wa aidon hiya ghirasul jannah kama fil hadis al-mi'raj lamma ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Sayyidina Ibrahim alaihissalam jalisan inda babil jannah alal kursi min zabrojad akhdar qala li Sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam mur ummataka falitaksir min ghirasil jannah. Jadi ada riwayatnya begini, saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mas-mas santri yang soleh-soleh. Apa ceritanya riwayatnya? Jadi waktu Mi'raj Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tahu ya Mi'raj ya? Perjalanan Kanjeng Nabi dari Masjidil Aqsa menuju Sidratul Muntaha. Ini Kanjeng Nabi bertemu dengan Nabi Ibrahim. Diriwayatkan Nabi Ibrahimnya lagi duduk di pintu surga. Di atas sebuah singgasana yang terbuat dari perhiasan mutu manikam berwarna hijau. Lalu Kanjeng Nabi Ibrahim berkata kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Kanjeng Nabi Ibrahim, "Hei Muhammad, perintahkan umatmu untuk banyak-banyak tanaman surga." Kanjeng Nabi rupanya belum terlalu memahami maksud daripada Nabi Ibrahim. Lalu bertanya, "Wa ma ghirasul jannah?" Kata Kanjeng Nabi, "Ya, engkau perintahkan aku untuk memerintahkan umatku agar membanyak tanaman surga. Tapi kan aku belum mengerti.
Ini jadi saudara-saudaraku dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mas-mas santri kalau belum mengerti tanya. Wong Kanjeng Nabi walaupun ngalim juga tetap bertanya ketika ada yang tidak dimengerti. Ada yang tidak diberitakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Kanjeng Nabi. Sehingga Kanjeng Nabi bertanya, "Wa ma ghirasul jannah?" Ya malaikat Ibrahim, apa sih tanaman surga itu? Lalu jawab malaikat Ibrahim, Nabi Ibrahim. Lalu jawab Nabi Ibrahim, faqala la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Istimewa. Jadi kalau kamu pengen banyak tanaman surga, banyak-banyak membaca la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Bisa. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Wah, apalah gampang. Ada lagi. Apa keterangannya? Wa qala al-Qalyubi fi syarhil Mi'raj faidah ruya an Ibni Abbas radhiyallahu anhu annahu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man masya ila gharimihi bihaqqihi yuaddihi ilaihi sallat Allahu alaihi dawabal ardi wa nunal bihar. Ini ada keistimewaan kalau kamu senang enggak pelihara binatang? Pengen binatangnya lulut. Sehingga kalau ketemu kamu itu tidak akan takut. Kamunya enggak takut, binatangnya enggak takut. Pengen. Jadi kamu itu jadi seolah-olah menjadi pawangnya hewan. Pengen jadi pawangnya hewan ada. Kata Rasulullah SAW, siapapun orangnya yang membayarkan hutang orang yang berhutang yang tidak bertentangan dengan syariat, maka akan Allah permudah baginya untuk bertemu dengan segala macam bentuk hewan baik di bumi maupun di lautan. Di darat, di lautan semua hewan tunduk kepada orang tersebut. Apa catatannya? Membayarkan hutangnya ghorim, orang yang memiliki hutang yang tidak bertentangan dengan syariat. Contoh, orang kelaparan, nggak punya harta sendiri, pinjam ke saudaranya untuk makan. Itu namanya ketika dia punya hutang ghorim. Kamu bayarkan hutangnya, maka kamu akan memiliki keistimewaan, kata Kanjeng Nabi, akan dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah menjadi pawang dari semua golongan hewan baik di darat maupun di laut. Iwak nih misalnya, ikan-ikan di lautan, kamu tinggal panggil, yuk sini. Ini ada riwayatnya memang. Ada golongan ulama di tanah Jawa yang tidak boleh makan ikan cucut karena nenek kakek moyangnya yaitu Mbah Muqayyim pernah diselamatkan ikan cucut ketika pulang berhaji. Itu ada riwayatnya. Kalau nggak percaya tanya-tanyalah sama guru-guru, sama ustadz-ustadz. Ada beberapa ulama di tanah Jawa tidak boleh makan ikan cucut karena moyangnya yaitu Mbah Yai Muqayyim itu diselamatkan oleh ikan cucut ketika pulang berhaji. Jadi pulang berhaji, kapalnya kelebu, bahasa Jawanya kan begitu ya. Kapalnya tenggelam, karam di tengah lautan, lalu datang ikan cucut menolong Mbah Yai Muqayyim. Nah, nanti keturunannya berdasarkan hasil dialog antara si ikan cucut dengan Mbah Muqayyim tidak boleh makan ikan cucut untuk menghargai jasa ikan cucut yang menolong Mbah Muqayyim. Oh. Ada lagi. Ini yang tadi diucapkan di awal waktu mas-mas santri belum datang. Jadi kalau pengen tahu mengenai ini tetap stay tune, jangan dulu bubaran. Apa sih? Wa min khawasiha ma fi fawaidis syarji. Qala Ibnu Abid Dunya bisanadihi ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini yang meriwayatkan Ibnu Abid Dunya tapi sanadnya usul kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nyambung sanadnya. Apa sih kata Kanjeng Nabi? Annahu qala man qala kulla yaumin la haula wala quwata illa billahil aliyil azim mi'ata marrah. Siapapun orangnya yang tiap hari membacakan la haula wala quwata illa billahil aliyil azim, mewiridkan la haula wala quwata illa billahil aliyil azim 100 kali. Berapa kali? 100 kali. Lam yusibhu faqrun abadan, maka selamanya dia tidak akan terkena yang namanya fakir. Wah, asik nih. Jadi kalau kamu hidup di alam dunia pengen tidak fakir sama sekali selamanya, amalkan
riwayat dari Ibnu Abi Dunya, langsung diajarkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wiridkan la haula wala quwata illa billahil aliyil azim 100 kali pada tiap harinya. Enak kan tiap hari 100 kali. Berarti habis zuhur 20 kali, habis asar 20 kali, habis maghrib 20 kali, sampai dengan subuh, habis subuh 20 kali. Ilok abot. Enggak kan? Enteng kan? La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Fa insyaallah, dengan janji dari Kanjeng Nabi, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, kamu tidak akan yang namanya selamanya mengalami fakir. Satu. Terakhir sebelum ditutup, sebelum nanti kuis. Siap-siap kuisnya ya. Sebelum kuis. Waruya fil khobar aidon. Diriwayatkan dalam hadis yang lain juga, idza anzala atau idza nazala bil insan muhimmun, ketika salah satu orang mempunyai cita-cita yang tinggi. Kamu cita-citanya sekarang menjadi apa? Pak dokter. Kamu pengen jadi apa? Jadi orang sukses. Kamu jadi apa? Atau sekarang ada yang lagi kuliah, cita-citanya apa? Pengen lulus dengan nilai yang bagus misalnya. Pengen lanjut S2 misalnya. Pengen dapat jodoh yang cantik misalnya. Ya kan? Itu termasuk muhimun semuanya. Ya kan? Atau yang baru SMA, pengen lulus SMA lalu bisa mendaftar ke perguruan tinggi yang bonafit di Indonesia. Ke UI, apa ke UGM, apa ke Undip. Ada, ikuti yang disampaikan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Di sini dinyatakan, idza nazala bil insani muhimmun, ketika seseorang turun atas dirinya cita-cita, mempunyai cita-cita dan kesulitan dalam menggapai cita-cita tersebut, wa ta'ala la haula wala quwata illa billahil aliyil azim, lalu dia mewiridkan la haula wala quwata illa billahil aliyil azim salasa mi'ati marrah. Berapa kali? 300 kali. Jadi yang pertama tadi, kalau pengen tidak fakir, pengen sugih, 100 kali. Wah, apa langsung, subhanallah. Kalau pengen cita-citanya tercapai, apapun itu cita-citanya, kesulitannya pengen dibuka oleh Allah, 300 kali. Sama ini juga setiap hari. Jadi kamu tidak usah repot-repot misalnya habis sholat harus selesai 300 kali, enggak. Setiap hari. Jadi kan enggak berat. Mau kok baca la haula 300 kali, farajallahu anhu ay aqallaha dzalik dzakarahu Syekhuna Yusuf fi hasyatihi alal mi'raj. Keterangan ini disampaikan dalam kitab Hasyatun alal mi'raj yang ditulis oleh Syekhuna Yusuf. Oke, demikian saja materi ngaji malam ini. Berikutnya siapapun yang bisa jawab ini akan mendapatkan bonus. Ini setelah lama tidak ada kuis, sekarang ada kuis lagi. Ya, siap-siap ya. Yang bisa jawab langsung maju. Oke. Siap. Siap. Sudah siap? Acung tangan terus maju ya. Oke. Yang pertama, ini pertanyaannya cuma ada 5. Ada 5 kayak balon, ada 5. Pertanyaan pertama. Apa nama kunyah dari Sayyidina Umar? Acung tangan dulu. Iya. Silakan jawab. Oh iya, maju. Silakan ambil. Silakan maju. Mantap. Subhanallah. Silakan. Abu Hafsin ya, karena putrinya adalah Sayyidah Hafsah. Pertanyaan kedua, kuis kedua. Ya, Sayyidina Utsman bin Affan ini dikenal sebagai sahabat yang dermawan.
Keistimewaannya adalah dermawan. Keistimewaan lainnya adalah Sayyidina Utsman ini menikahi 2 putri Kanjeng Nabi. Apa gelar untuk orang yang menikahi 2 putri Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dimiliki oleh Sayyidina Utsman? Ayo, acungkan tangan dulu baru jawab. Ya, ada? Ada? Tidak ada. Gugur pertanyaan nomor 2. Pertanyaan nomor 3. Kita kenal tentu, tidak bakal tidak kenal. Ada sahabat Kanjeng Nabi itu yang memiliki gelar As-Siddiq. Yaitu siapa? Abu Bakar. Abu Bakar. Itu kan nama kunyahnya. Siapakah nama asli Abu Bakar? Iya. Iya, maju, silakan ambil. Pertanyaan nomor 2 beres, silakan ambil. Alhamdulillahirabbil alamin. Pertanyaan nomor 2 beres. Enggak. Pertanyaan nomor 3. Masih? Masih? Apa ditutup saja? Kasihan, jangan, lanjut ya. Pertanyaan nomor 3. Kuis nomor 3. Oke. Kalau tadi dikatakan sahabat itu ialah orang yang bertemu dengan Kanjeng Nabi, maka bagaimana dengan definisi dari tabi'in? Acungkan tangan dulu. Ayo. Tabi'in. Ya, silakan ngacung. Bukan ya. Definisi tabi'in, bukan hawariun. Apa definisi tabi'in? Ya, silakan. Tabi'in adalah, oke, silakan maju. Mantap, tepuk tangan. Subhanallah. Ini pertanyaan ketiga sudah beres. Iya, mantap. Pertanyaan nomor 4, siap-siap. Rebutan nih, pertanyaan nomor 4. Yang tahu jawab, angkat tangan, langsung nanti dipersilakan jawab. Jika orang yang bertemu dengan Kanjeng Nabi Muhammad SAW di masa Kanjeng Nabi dikatakan sebagai sahabat, maka siapakah nama orang yang bertemu dengan Nabi tapi bukan Kanjeng Nabi Muhammad? Ya, silakan. Silakan maju. Mantap. Subhanallah. Pertanyaan keempat lolos juga, subhanallah. Semua menyimak ngajinya. Iya, Pak Adi. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini pertanyaan terakhir, pertanyaan nomor 5. Kita dalam hidup tentu tidak semuanya itu kaya raya. Ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang enak, ada yang enggak enak. Ada tadi disampaikan, ya kan? Langsung dari Kanjeng Nabi Muhammad SAW, sanadnya dari Ibnu Abid Dunya. Berapa kali seseorang itu bisa bebas dari kefakiran selama hidupnya di dunia? Ya, 100 kali. Apa yang dibaca? La haula wala quwata illa billahil aliyil azim, atau disebut kalimat hauqalah. Ya maju mas, ini mas. Waduh. Ya, 5 pertanyaan sudah selesai. Alhamdulillahirabbil alamin. Saudara-saudara dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang mengikuti ngaji ini secara online, juga mas-mas santri yang mengikuti ngaji ini secara offline. Demikian saja ngaji kita malam ini, mudah-mudahan banyak manfaatnya, khususnya umum kami dan umumnya untuk kita semua. Sebagaimana biasa kita akhiri ngaji dengan sama-sama membacakan kafaratul majlis dengan harapan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni kekeliruan kita, baik dalam kita berucap atau kita bersikap. Karena janji dari baginda Nabi Muhammad SAW, dimanapun majlis yang dibacakan kalimat kafaratul majlis, maka akan diampuni segala dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma aftah alaina hikmataka wansur alaina rahmataka wa dzakirna ma nasina ya dzal jalali wal ikram. Amin ya rabbal alamin. Wallahu minkum wallahul muwaffiq ila thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.